Menanggapi hasil survei terbaru dari CSIS, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku optimistis pesan perubahan akan semakin diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Anies juga mengakui bahwa menggagas perubahan bukanlah suatu yang mudah. Ya, sebenarnya kami cukup optimis bahwa pesan perubahan makin hari makin diterima oleh masyarakat. Memang menggagas perubahan itu menantang, karena harus menjelaskan terus-menerus apa itu perubahan. Makin hari masyarakat kami merasakan sendiri, makin melihat memang kita malah harus melakukan perubahan. Karena itu kami optimis dari awal bahwa semua survei menyebutkan nomornya 3, itu saya selalu bilang, kita pokoknya sampaikan pesan ini terus-menerus, kami yakin nanti pesan perubahan itu makin hari makin banyak yang mendukung. Jadi kami optimis dan insya Allah ke depan bisa makin baik lagi. Amin. Amin. Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin terus naik. Apa makna tren peningkatan suara Amin dan apa langkah selanjutnya untuk memaksimalkan ini? Kita akan membahasnya bersama Hermawi Taslim, Koordinator Advisor Dewan Pertimbangan Timnas Amin. Bang Hermawi, terima kasih atas waktunya di Metro hari ini. Mungkin langsung saja Bang, kita ingin tahu apa yang bisa dibaca dari survei CSIS yang memang dirilis pasca debat ini. Ya, jadi pertama saya ingin tegaskan seperti pada diskusi-diskusi sebelumnya, hasil survei itu potret kekinian. Hasil itu betul-betul menyemangati kami, mendorong kami lebih giat lagi, tetapi kami tidak hanya bisa berpegang kepada survei saja. Survei bisa berubah, bisa berdinamika. Yang jelas hari-hari ini kami terus memacu adrenalin kami. Selama masa Natal, pasangan Anies dan Muhaimin 3 hari di Jogja. Kemudian kami lanjutkan ke Pontianak. Hari ini baik Muhaimin maupun Anies itu merambah Jawa Timur sampai 3 hari ke depan. Tadi pagi mulai mendarat di Banyuwangi. Jadi buah dari kerja keras kami menjelaskan berulang-ulang bahwa saatnya it's time perubahan mulai dirasakan oleh rakyat. Dan kami optimis bahwa isu perubahan yang kami angkat ini betul-betul real dan berterima di kalangan masyarakat karena memang masyarakat juga menanti adanya sebuah perubahan. Ya. Jadi hasil survei CSIS itu menyemangati kami, tapi kami tidak hanya berhenti kepada bersemangat. Kerja keras dan koordinasi ke bawah terus kami lakukan, terutama seperti tadi dipesankan oleh seorang pengamat, kami sekarang 1 bulan ke depan kami merambah daerah-daerah perdesaan. Baik. Dan kita akan terus melakukan itu secara koordinasi. Oke, Bang Hermawi, meskipun memang bukan menjadi patokan utama ya survei-survei ini, tapi mungkin kiranya apa yang membuat tren elektabilitas pasangan Amin, kalau kita lihat memang ini perlahan tapi pasti terus naik? Oh iya, jelas. Yang pertama, fungsi-fungsi koordinasi antara kami, partai koalisi, dengan para relawan semakin solid. Dan tidak ada hentinya. Yang namanya Pak Anies dan Pak Muhaimin itu tidak ada hentinya. Hampir tidak pulang rumah. Saya di satu mobil dengan Pak Anies di perjalanan di Pontianak kemarin, semua dilakukan di mobil. Saya lihat beliau 4 kali berganti baju di mobil bersama-sama. Jadi memang kita betul-betul memanfaatkan waktu, terutama untuk agenda yang namanya desak Anies, itu betul-betul murni dari bawah, dari anak-anak muda, dan itu membuahkan hasil sekarang. Baik, ya dialog-dialog terbuka seperti itu ya kiranya membantu begitu ya. Pertama ada pengaruhnya, tapi lebih karena kerja kami yang semakin rapi dan terkoordinasi. Saya kira begitu. Baik, Bang Hermawi, kalau sekarang coba kita sisir masing-masing wilayah yang ada di survei CSIS. Misalnya kalau kita lihat di Sumatera. Nah, pasangan Amin ini beda tipis sebenarnya dengan Prabowo Gibran. Sedikit lagi bisa unggul, Bang. Nah, apa yang akan dimaksimalkan ke depannya untuk bisa jadi yang tertinggi di Sumatera? Kalau dari survei internal kami sudah nomor 1 di Sumatera. Karena baik PKB, PKS maupun Nasdem memang eksis di Sumatera. Apa yang akan kami lakukan sekarang, TKD kita, tim kampanye daerah,
dari tingkat kabupaten sampai kecamatan, terus merambah pedesaan-pedesaan, berdialog dengan masyarakat. Kita nggak pernah mendikte masyarakat. Kita berdialog dan mendengar. Saya kira itu salah satu kunci kami. Berdialog dan mendengar. Lebih baik kita datang kepada masyarakat daripada kita pasang baliho, orang nggak kenal siapa itu. Baliho apaan itu. Jadi kita memang tidak menomorsatukan atribut. Lebih kepada dialog, pendekatan-pendekatan, komunikasi-komunikasi kepada masyarakat. Dan yang menarik, pendukung Anies ini spontan. Kemarin di Pontianak, ibu-ibu jam 6 sudah menunggu kami di pasar. Oleh karena itu, Pak Anies tidak pernah mau terlambat. Kemarin itu harusnya kami naik private jet, tapi akhirnya kami naik komersial, yang private jet menyusul. Pak Anies bilang, jangan sampai rakyat kecewa. Kita tidak memberi apa-apa, kita memberi fasilitas apa-apa, rakyat sudah datang dengan susah payah, jangan sampai mereka kecewa. Dan itu salah satu poin penting yang kita pertahankan. Kita mau berubah, kita mulai berubah dengan itu. Tepat Jadi waktu. kuncinya tadi ya, banyak berdialog dan juga mendengar begitu ya keluhan di masyarakat. Tapi bagaimana dengan Jakarta dan Banten? Di sini yang seharusnya menjadi lumbung suara Anies juga ternyata masih imbang antara pasangan calon nomor 01 dan 02. Padahal sudah banyak dialog dan juga mendengar masyarakat di situ. Apakah masih kurang? Ada catatankah Bang dari strategi yang selama ini sudah ada di Jakarta dan Banten? Kalau Jakarta, kita sedang mempersiapkan sebuah apel akbar yang besar sekali. Kita belum pernah acara besar. Kalau di Banten, Pak Muhaimin baru dari sana 2 hari kemarin. Kita merambah sampai ke desa-desa. Dan di Banten juga seperti di pedesaan Jawa Tengah, banyak sekali spontanitas yang muncul. Banyak rapat-rapat besar yang mereka buat. Intinya di 2 wilayah ini, Sumatera dan DKI Banten, hasil survei kita sudah unggul nomor 1. Tapi seperti saya katakan tadi, kita tidak hanya berpatokan sama survei. Kita tetap lebih bersemangat untuk menaikkan elektabilitas dengan cara berdialog. Saya ulangi sekali lagi, berdialog dengan rakyat, bukan menggurui rakyat, bukan melempar sesuatu kepada rakyat. Jadi, kita sekarang bergeser ke Jawa Timur, Bang Hermawi. Baik, sekarang kalau kita lihat survei di CSIS di Jawa Timur, ternyata pasangan Amin kan 15%, Bang. Prabowo Gibran ternyata jauh lebih unggul ini, sampai 52%, artinya masih di atas 50%. Padahal kita berharap banyak misalnya pada kaum Nahdien dan juga santri yang merupakan akar rumput Gus Imin. Peran apa yang bisa dimaksimalkan, Bang? Jadi begini, mulai tadi pagi sampai 3 hari ke depan, baik Anies maupun Muhaimin memulai dari paling sudut Jawa Timur, Banyuwangi. Terus disisir nanti sampai Tuban, sampai Surabaya. Terutama kita terus mengintensifkan dialog-dialog dengan para kiai di pesantren-pesantren. Ini kita sudah lakukan, tapi kita akan ulangi lagi. Dan teman-teman PKB di sana yang jadi tulang punggung akan terus mengawal kita. Sekali lagi saya mengatakan kami berdialog. Bukan menggurui, bukan hanya sekedar berkampanye. Dari dialog itu muncul ide-ide segar yang terus kami ramu untuk menjadi bagian dari program kerja untuk mempertajam visi. Amin. Jadi diperkirakan pada survei yang akan datang, kami bisa menaikkan suara lebih tinggi dan kami optimis masuk di putaran kedua. Baik, Koordinator Advisor Dewan Pertimbangan Timnas Amin, Hermawi Taslim, terima kasih untuk informasinya di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.